Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Tuhan masih memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk kami dapat mengadakan ibadah. Tuhan memberkati ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terlebih kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati kami masing-masing agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan berkati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 yang demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bacaan kita saat ini, yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul dipersatukan dalam iman dan kasih. Dipersatukan dalam iman dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan untuk hidup dan tinggal di dalam Kristus membutuhkan keberanian. Mengapa demikian? Karena hidup dan tinggal di dalam Kristus berarti hidup beriman kepada Kristus, mematuhi perintahnya dan mengasihi sesama. Hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar kepada para murid tentang saling mengasihi. Lebih jauh kalau kita coba melihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayat ini yang dipakai Tuhan Yesus Kristus, atau bisa dikatakan inilah kasih
yang dipakai Tuhan Yesus Kristus. Bahwa tidak dapat disangkal bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih yang paling tinggi, kasih yang paling mulia dalam kehidupan nyata. Manakala ia datang ke dunia. Selain itu, kasih Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah sempurna. Kasih itu sama dengan kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Bapa bagi Tuhan Yesus telah menjadi dasar kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Selain itu, para murid juga dihimbau untuk mengalami dan menikmati kasih itu. Kasih itu adalah dasar hidup orang Kristen. Kehidupan orang Kristen yang tidak tinggal di dalam kasih Kristus dan tidak memegang kesadaran penuh mengenai kasih Kristus menjadi seperti bangunan tanpa fondasi, yaitu bangunan yang mudah roboh. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 juga dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Di sini Yesus hendak menyatakan bahwa setiap orang yang memutuskan untuk menjadi muridnya harus menuruti perintah Tuhan. Apa itu? Yaitu hidup saling mengasihi. Untuk dapat hidup saling mengasihi, maka kita harus melihat dan juga merasakan kasih Yesus yang telah diberikan kepada manusia. Agar dapat melihat dan merasakan kasih Yesus, maka kita harus tinggal dalam kasih Yesus itu. Ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan mau menjadi murid Tuhan Yesus, maka berarti ia harus mau hidup dalam iman dan kasih. Bahkan lebih jauh di sini Yohanes mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus lahir dari Allah. Artinya kesediaan untuk percaya dan menjadi pengikut Kristus semata-mata karena pekerjaan Allah. Maka keberanian seseorang seperti tadi yang saya sampaikan di atas atau di awal khotbah tadi, yaitu untuk memutuskan menjadi pengikut Kristus juga lahir dari Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus bersedia menuruti perintah-perintahnya dengan kesungguhan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sapaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, ketika Tuhan Yesus juga mengajar para murid tentang saling mengasihi, di situ pun Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kata sahabat, bukan hamba. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Menjadi seorang sahabat artinya mewujudkan keakraban, relasi yang terbuka. Maka ketika para murid sudah menerima pengajaran dan tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, maka saatnya bagi para murid untuk dapat mewujudkannya. Seperti seorang yang berusaha mewujudkan keinginan sahabatnya. Dan kita, orang percaya adalah sahabat Tuhan. Sebagai orang percaya,
dan yang telah menjadi murid Tuhan, kita diajak untuk berani mengalahkan dunia. Kita diajak untuk dapat mengalahkan kepentingan pribadi dan ego, karena itulah kemenangan iman kita. Sebagai orang percaya dan sebagai murid Tuhan, kita harus hidup dalam iman, hidup dalam kasih. Dengan demikian, maka kita akan dapat menuruti perintah-perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi adalah tanda kita murid-murid Kristus. Hidup saling mengasihi adalah tindakan yang menyatukan dengan Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kita dimampukan untuk dapat mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami, untuk kami dapat mewujudkan kasih, untuk saling mengasihi, seperti yang telah diteladankan Tuhan mengasihi dunia ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, sehingga mampu untuk mewujudkan itu. Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, sehingga kami terus hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jikalau dalam kami menyampaikan firman Tuhan terselip dosa, kami mohon pengampunan Tuhan. Untuk selanjutnya ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan keberadaan jemaat-Mu GKJ Majenang di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan senantiasa memberkati kehidupan jemaat-Mu dengan berbagai macam pergumulan yang sedang mereka hadapi. Baik mereka yang sedang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan. Engkau pakai sarana-sarana yang ada, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dokter, perawat, keluarga yang dengan setia selalu merawat. Tuhan pakai semuanya, agar mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, berkati ya Tuhan di masa tuanya, agar tetap mempunyai iman yang kokoh kuat di dalam mengikut Tuhan. Berkati juga untuk pemuda-pemudi dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, khususnya bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati agar mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Mereka yang sudah saatnya berumah tangga, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan. Berkati juga untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berkati mereka agar dapat mempergunakan waktu pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Baik mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi tes, menghadapi ujian, menyelesaikan tugas akhirnya, Tuhan berkati mereka. Berkati juga kami orang tua dalam mendidik mengasuh putra-putri kami. Berkati juga setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha yang kami lakukan, agar melalui pekerjaan usaha menjadi sarana bagi tercukupinya kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami juga menyerahkan untuk rencana program gerejamu GKJ Majenang di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati panitia pemanggilan pendeta, Engkau berkati panitia penabisan pendeta, Engkau berkati untuk komisi yang ada, juga majelis gereja,
serta program-program yang telah mereka putuskan agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga menjadi sarana bagi tumbuh kembang iman jemaat-Mu di GKJ Majenang. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia penabisan agar dapat mempersiapkan segala sesuatu, kebutuhan dana, dan juga untuk pelaksanaannya agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Berkati untuk majelis gereja dalam melaksanakan tugas pelayanan yang didukung oleh keluarga. Berkati pula untuk Bapak Pendeta Emeritus Widyotomo, Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan, kekuatan. Juga untuk Vikaris Lucia Sefrisa, Tuhan juga berkati dalam masa vikariatnya, sehingga pada saatnya nanti agar dapat ditabiskan menjadi pendeta di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga untuk Sinode GKJ Klasik Citandui, juga Engkau berkati gereja-gereja yang ada di dalamnya, agar pergumulan yang sedang mereka hadapi agar dapat terselesaikan karena campur tangan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, berkati ya Tuhan, agar ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami dalam memimpin bangsa ini. Berkati pula untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, berikan penghiburan dan kekuatan. Juga bagi mereka yang saat ini terpapar COVID-19, berikan kekuatan, penghiburan, agar mereka yang terpapar diberikan kesehatan, dipulihkan seperti sedia kala. Berkati pula untuk rumah sakit, tim medis, agar mereka pun juga diberi kekuatan kesehatan, sehingga mereka yang terpapar boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami naikkan dalam syafaat ini, namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu, seberapa yang berkenan di hadapan Tuhan, Engkau berkati. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin.